Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Maskapai Sam Air masih menunggu data antemortem dari 3 penumpang. Wisuda TK hingga SMA hanya menjadi beban orang tua. Kementerian keluarkan surat edaran tidak wajib diikuti. Beras di Merauke sulit, pasar murah diserbu ratusan warga. Maskapai Sam Air memastikan baru 3 keluarga korban pesawat karavan yang jatuh di Kabupaten Yalimo yang datang ke pos antemortem Bitdokes, Polda Papua. Ketiga keluarga tersebut yakni keluarga pilot dan kopilot serta 1 keluarga penumpang. Pengelola maskapai Sam Air mengatakan keluarga penumpang yang belum memberikan data akan difasilitasi ke Jayapura ketika evakuasi sudah dilakukan. Dari pihak keluarga korban kurang lebih sekitar 3 yang sudah diambil. Untuk awak pesawat? Dengan awak pesawatnya itu, karena belum keluarga korban sebagian masih ada di Yalimo, di LL5. Yang 4 korban itu keluarganya belum, tapi nanti akan turun ke sini juga. Iya, nanti kami dari Sam Air tentunya akan memfasilitasi. Yang saat ini sudah kita jalankan ada sekitar 3. Hingga Selasa sore evakuasi korban pesawat Sam Air belum bisa dilakukan karena 6 orang tim SAR gabungan TNI Polri yang sudah di sekitar lokasi masih sulit mencapai bangkai pesawat yang berada di tebing setinggi 6.800 kaki. Tim terpaksa harus memutar tebing untuk mencapai lokasi. Saat tiba di lokasi, tim akan mengumpulkan para korban lalu diangkut menggunakan tali karena helikopter tidak bisa mendarat. Pesawat milik maskapai Sam Air Jumat pekan lalu hilang kontak 7 menit setelah lepas landas dari Bandara Elelim, Kabupaten Yalimo menuju ke Kampung Piok, Distrik Welarek. Diduga pesawat menabrak tebing karena cuaca buruk. Berikut data kru dan penumpang. Pilot Kapten Hari Permadi, kopilot Levianus Murib, penumpang Bartolomeus, Ebet Heleron, Hermina Heleron, dan Klimpuni. Arthur melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Banyak sekolah di Merauke, Papua Selatan menggelar wisuda di sejumlah hotel dan tempat mewah. Wisuda seperti itu hanya pemborosan dan membebani orang tua siswa, khususnya mereka yang tidak mampu. Menurut warga Merauke, mereka sebenarnya tidak setuju. Namun karena sudah ditentukan sekolah, mereka hanya bisa pasrah. Terkait dengan penamatan dilakukan oleh sejumlah sekolah ini, sebagai orang tua, seperti apa tanggapan Ibu? Ya, kalau untuk wisuda di hotel-hotel memang bagus Pak, cuman sangat memberatkan orang tua. Karena kan setelah wisuda terus kita mau masukkan anak-anak kita ke sekolah kan itu butuh biaya besar Pak. Jadi alangkah baiknya itu kalau dilakukan di sekolah biar tidak menjadi beban para orang tua. Sebaiknya perpisahan sekolah itu dilakukan di sekolah saja mungkin ya, agar tidak, kan di sekolah juga kan ada gedung-gedung aula, jadi itu kan bisa dimanfaatkan agar bisa meringankan beban orang tua, tidak perlu memikirkan biaya untuk mungkin digunakan untuk sewa gedung di luar, itu kan bisa dimanfaatkan, gedung-gedung sekolah itu kan bisa dimanfaatkan, jadi bisa meringankan orang tua lah begitu. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengkritisi wisuda dilakukan di hotel mewah, apalagi biayanya dibebani ke orang tua. Wisuda yang digelar taman kanak-kanak hingga tingkat SMA harusnya dilaksanakan di lingkungan sekolah. Ada kecenderungan sekolah-sekolah baik dari tingkat TK, SD, SMP, SMA yang melakukan penamatan atau upacara wisuda di hotel-hotel. Tentu kita sudah tahu bahwa kalau penamatan dilakukan di hotel, pertama itu membutuhkan biaya yang besar. Pasti akan memberatkan orang tua, terutama orang tua siswa yang tidak mampu. Yang kedua, sebenarnya rasa bangga dan cinta siswa itu terhadap sekolahnya, terhadap alma maternya, itu akan jauh tertanam di dalam hati sanubari apabila peristiwa-peristiwa penting semacam itu dilakukan di sekolahnya.
kalau dilakukan di luar dari sekolah itu kan kesan terhadap sekolah yang telah mendidik mereka, membesarkan mereka itu tidak akan tertanam di dalam hati sanubari para siswa. Jadi kalau kita ingin memberikan kenang-kenangan yang terakhir kepada mereka saat penamatan sekolah, sebaiknya dilaksanakan di sekolah. Itu akan jauh lebih baik. Hingga saat ini kami belum mendapat tanggapan dari pengelola sekolah terkait kritikan Gubernur Papua Selatan. Kementerian Pendidikan mengeluarkan surat edaran nomor 14 tahun 2023 tentang wisuda pada satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, dan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah. Isinya larangan mewajibkan wisuda di tingkat TK hingga SMA. Surat edaran itu dikeluarkan sehubungan dengan fenomena dan budaya wisuda yang dilaksanakan bahkan sejak tingkat TK. Wisuda tersebut memberatkan orang tua murid. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pengurus Pusat Muhammadiyah Jakarta memutuskan perayaan Hari Raya Idul Adha akan dilaksanakan pada hari ini. Pengurus Muhammadiyah Merauke juga memutuskan sholat Idul Adha akan dilaksanakan di halaman kantor Bupati Merauke dan dihadiri seluruh warga Muhammadiyah. Kendati sholat Idul Adha dilaksanakan pada hari ini, pengurus Pusat Muhammadiyah tetap akan menyembelih kurban pada Kamis pagi. Dari warga Muhammadiyah Kota Merauke, insya Allah akan melaksanakan sholat Idul Adha pada hari Rabu di lapangan Pemda Merauke. Sebenarnya itu karena kita berbeda, maka insya Allah pimpinan Pusat Muhammadiyah telah memutuskan bahwa pelaksanaan kurban kami, meskipun kami lebarannya hari Rabu, namun pemotongan hewan kurban pada hari Kamis demi kebersamaan kita. Termasuk pendistribusian hewan kurban itu, Pak? Distribusinya insya Allah pada hari Kamis sampai selesai. Dan untuk pimpinan dari Muhammadiyah di Masjid Al-Hikmah Bampel menyembelih 8 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Terkait pendistribusian daging kurban, pengurus Muhammadiyah Merauke memastikan dilakukan seperti perayaan Idul Kurban tahun-tahun sebelumnya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sapi jantan ini merupakan pemberian Presiden Joko Widodo untuk dikurbankan pada perayaan Idul Adha Kamis besok. Sapi seberat 1 ton itu berasal dari kampung Sukamaju, Kurik 5, Merauke. Sapi berusia 3 tahun ini dibeli dari seorang warga bernama Sutrisno. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan sapi sumbangan Presiden akan dibawa ke rumah pemotongan hewan milik Dinas Peternakan Merauke untuk diperiksa kesehatannya sebelum disembelih. Sapinya sudah siap, beratnya sekitar 1 ton, dan tim karantina hewan dari Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan, dan Kelautan Provinsi Papua Selatan sudah bersama-sama dengan tim dari Sekretariat Negara sudah melakukan pemeriksaan kesehatan dan sudah dinyatakan layak. Nah, selanjutnya pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesaat sebelum dilakukan penyembelihan di RPH. Lalu pemeriksaan ketiga akan dilakukan setelah pemotongan di RPH. Jadi ada 3 kali pemeriksaan untuk memastikan supaya masyarakat yang memperoleh daging kurban dari Bapak Presiden itu benar-benar dapat mengkonsumsi daging yang benar-benar sehat dan layak untuk dikonsumsi. Pemprov Papua Selatan menyerahkan daging sapi sumbangan Presiden ke Masjid Al-Aqsa dan nantinya dibagikan ke warga saat perayaan Idul Adha. Selain Papua Selatan, Presiden Joko Widodo juga menyumbangkan seekor sapi untuk warga Muslim di Provinsi Papua Pegunungan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Beras di Merauke saat ini benar-benar sulit. Terbukti pasar murah yang digelar Selasa kemarin di lapangan Mandala langsung diserbu warga yang ingin mendapatkan beras murah. Sebagian warga sudah antre lebih dari 2 jam dan saat pasar murah dibuka mereka langsung menyerbu stan Bulog yang menjual beras. Mereka berdesak-desakan untuk mendapatkan beras yang hanya dijatah 5 kg untuk 1 orang.
antrinya jam berapa? Setengah 11. Setengah 11. Ini baru dapat ya. Mau beli apa ini, Bu? Mau beli beras. Ibu, ini harganya berapa kalau menurut Ibu? Cukup murah? Murah. Murah. Kalau di luar berapa Bu harganya? Pasar? 14. Sekarang berapa ini? Sekarang berapa ini belinya? Kalau antri udah berapa jam Ibu di sini tadi? Kita dari setengah 10. Setengah 10 ya. Ibu mau rencana mau beli apa Ibu? Beras? Beras. Oh gitu. Ibu ini berasnya kan berapa? 10.000 ya? Kalau di luar belinya berapa Bu? Belinya berapa? Bapak Ibu 12.000 ya? para hadirin tamu undangan. Bagaimana tanggapan Ibu dengan Ke acara pasar murah ini? kunjungan ke stand pangan murah. Sangat setuju. Kepada Membantu yang ya. terhormat Bapak Saat ini pasokan beras di Merauke sangat kurang karena cuaca buruk yang menyebabkan petani hingga 3 kali gagal panen. Akibat stok yang kurang, harga beras otomatis naik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Bulog Papua mendapat tambahan pasokan beras impor jenis premium dari Vietnam sebanyak 28.000 ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 4 bulan ke depan. Menjelang Idul Adha dan liburan sekolah, kebutuhan beras di masyarakat meningkat. Warga diminta tidak khawatir karena Bulog memastikan stok beras aman. Untuk menjamin kebutuhan beras di masyarakat, Bulog memperkirakan rata-rata penyaluran beras per bulan mencapai 6.500 ton. Yang akan masuk 12.000 ton. Jadi ada 16.000 yang tersedia di gudang-gudang Bulog sekarang ini. Dan yang akan masuk dan yang sedang bongkar saat ini, kalau rekan-rekan bisa lihat di mana di gudang itu kan ada kegiatan pemasukan 12.000 ton. Jadi kalau stok yang akan kita kuasai dalam bulan-bulan ini sekitar 16 tambah 12 ya 28.000 ton. 8.000 ton tersebar seluruhnya di gudang-gudang kita di 5 kantor cabang dan 5 kantor cabang pembantu beserta di kantor wilayah sini kan itu tersebar. Dan untuk penyaluran kita sendiri rencana itu kan kurang lebih 6.500-an per bulan. 6.500-an berarti kan kurang lebih kalau kita lihat dengan stok yang kita kuasai dari yang exciting yang masuk yang sudah ada di gudang 16.000 ton dan yang akan masuk 12.000 ton itu bisa bertahan 3 sampai 4 bulan ke depan. Ya stok kita masih cukup aman lah. Beras impor dari Vietnam tahun ini cukup berkualitas. Beras butir patahnya hanya 5%, lebih rendah dibanding beras impor sebelumnya, yakni 15%. Bulog Papua juga telah menyiapkan alokasi stok beras bencana untuk masing-masing provinsi sebanyak 200 ton. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Kapal pengangkut sembako Anissa Selasa kemarin bertolak ke Kampung Wanam, distrik Ilwayap, Merauke. Kapal membawa bantuan bagi korban kebakaran di kampung tersebut. Kampung Wanam berada di pulau terluar sehingga bantuan harus diangkut kapal laut. Akibat kebakaran, hampir semua kebutuhan pokok bagi warga di kampung itu ludes. Karena rumah yang terbakar juga dijadikan tempat menjual barang-barang kebutuhan pokok sehingga warga di kampung itu terancam kelaparan. Pemkab Merauke menyalurkan bantuan 15 ton beras dan 300 air galon serta 750 karton air mineral. Sedang mau mengirim ya barang-barang kebutuhan terutama untuk yang musibah di Wanam. Yang kita sedang naikkan ini untuk air itu 300 karton ya, 300 galon, kemudian 750 karton. Sementara beras yang sedang kita naikkan ini ada 15 ton. Untuk sementara itu sambil menunggu tadi ada masih banyak di dinas yang sedang dikumpul di dinas Perindak ya. Kita tunggu ini lagi proses sedang menaikkan barang-barang. Pak, asisten untuk korban di sana, korban kebakaran itu ada berapa banyak memang sebenarnya Pak? Memang untuk dicatat agak susah karena posisinya kan nggak terdata. Artinya penduduk di sana belum terdata di KK secara rinci seperti di sini. Itu memang cukup lumayan banyak ya. Artinya kalau dari sisi korban jiwa, alhamdulillah tidak ada, tetapi dari korban finansial cukup banyak. Ya maka tadi Pak Bupati mengambil inisiasi langsung beliau memutuskan untuk segera ya karena kondisi di sana sekarang ini tidak ada air, tidak ada artinya semua bahan-bahan makan yang kemarin ada di pasar di kios-kios ludes terbakar. Kebakaran hebat terjadi Ahad kemarin di Kampung Wanam. 50 rumah yang terbuat dari kayu hangus terbakar.
Kebakaran juga menghanguskan pos Polair dan pos Koramil. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kabupaten Puncak dikenal sebagai daerah rawan teror KKB. Kontak tembak antara polisi, tentara dengan KKB kerap terjadi dan sudah banyak korban jiwa yang jatuh. Kendati demikian, pelayanan kesehatan di ibu kota Ilaga, Kabupaten Puncak tetap berjalan. Pelayanan kesehatan dipusatkan di kota Ilaga untuk menghindari risiko nyawa petugas kesehatan. Eltinus, salah satu dokter yang bertugas di daerah ini mengatakan dirinya kerap kali tiarap setiap kali mendengar suara tembakan. Namun Eltinus tetap bertahan dalam kondisi apapun untuk memberikan pelayanan terbaik. Di sini pelayanan tetap jalan di siapapun. Bangunannya juga kita pinjam dari Puskesmas Rawati. Nah, karena teman-teman Puskesmas Rawati itu ada punya bangunan baru di bawah. Kita punya sementara karena dulu bisa naik itu rumah sakit yang baru di Jalan Amur. Alasannya? Di sini keamanan. Sudah sempat naik, tapi karena ini petasan lagi, jadi kita turun lagi di sini. Dan keadaannya ya kita tetap RSUD Ilaga itu aktivitas tetap 1x24 jam. Senin sampai Minggu. Senin sampai Minggu, walaupun tetap jalan. Kadang jadi kalian bersembunyi-bunyi itu anak-anak tiarap-tiarap saja di ruangan kita. Teman-teman Puskesmas kan mereka libur, kita tetap berkegiatan ke jalan. Ya mungkin ada juga, cuma mungkin harus terbiasa jadi terbiasa begitu lah. Kalau rasa tekan ataupun sebenarnya peluru-pelurunya gitu ya pasti. Nah karena tembak dari belakang, ya tembus ke depan ini anak-anak tiarap semua di sini. Di kabupaten ini juga sudah ada rumah sakit, namun dengan fasilitas yang bisa dikatakan tidak layak karena belum terakreditasi. Rumah sakit ini sebelumnya sempat beroperasi, namun karena situasi keamanan yang buruk, maka pelayanan kesehatan dipindahkan ke bekas gedung puskesmas. Kemarin sempat 1 bulan ada beroperasi di rumah sakit yang baru dibangun, tapi belum, karena situasi keamanan belum berlanjut lagi. Nah, sini rumah sakit yang dibangun ini mengarah ke tipe C. Dan memang satu kerinduan bahwa rumah sakit ini memang harus ada. Karena ini pelayanan rumah sakit yang 1x24 jam. Ya, walaupun pustu-pustu ada, tetapi rumah sakit ini menjadi pusat utama. Artinya dia terakhir di dalam rujukan dan semua segala-galanya itu ada di rumah sakit. Pelayanan 1x24 jam. Itu sebabnya walaupun dalam keterbatasan kami, situasi keadaan seperti ini pun, ya kami tetap jalan. Sebab yang kami layani bukan kertas, bukan batu, bukan kayu. Kalau pemerintah yang lain, boleh mereka beraktivitas dari jarak jauh. Ya, tapi kalau rumah sakit, memang dia harus berhadapan dengan nyawa atau manusia. Itu sebabnya kadang-kala kami dihadapkan dengan situasi yang tidak aman. Tetapi kami rasa bahwa ini adalah kami bagian dari garda depan yang harus kami tetap pertahankan. Ya, itu komitmen kami di dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit sini, pada khususnya untuk masyarakat di kota Ilaga. Situasi di kota Ilaga sangat memprihatinkan. Teror yang dilakukan KKB menyebabkan warga dan tenaga kesehatan di daerah ini menjadi korban. Mereka berharap situasi semakin membaik dan mereka bisa beraktivitas normal seperti warga di daerah lain. Dari Puncak, Papua Tengah, Igo Bat Momolin melaporkan. Stok darah di PMI Merauke seringkali kurang. Ini sangat berbahaya ketika pasien membutuhkan darah. Ratusan tentara dan polisi serta warga Merauke Senin lalu mendonorkan darah mereka membantu warga membutuhkan darah. Donor darah dilangsungkan di Polres Merauke dan masuk dalam rangkaian peringatan HUT ke-77 Bayangkara. Bakti kesehatan berupa beberapa kegiatan. Ya, yang pertama bisa dilihat sendiri di sini ada donor darah. Hari ini kita laksanakan donor darah dengan target kurang lebih 200. Yang kami undang itu TNI Polri, masyarakat, kemudian kegiatan yang sudah berlangsung, ada kegiatan vaksinasi yaitu pada tanggal 16 dan tanggal 20. Kami peroleh hari itu 26
dan 16. Targetnya dosis vaksin 1, 2, booster 1 dan 2. Kemudian juga sudah terlaksana home visit. Home visit itu kita mendatangi anggota Polri yang sakit menahun. Itu ada berjumlah 3 orang, Bapak. Antusiasme warga untuk mendonorkan darah juga terus meningkat. Ketersediaan semua golongan darah terpenuhi sih Terpenuhi sejauh ya? ini, ya. Untuk Tapi, golongan darah A terpenuhi, golongan darah B, golongan darah O, AB. Sejauh ini permintaan dari warga untuk permintaan golongan darah yang terbanyak golongan darah apa, Dok? Sejauh ini golongan darah A. Golongan darah A. Iya. Nah, Dok, untuk melihat minat warga ini untuk donor darah seperti apa dari PMI melihatnya, Dok? Saya rasa akhir-akhir ini antusias warga cukup begitu besar untuk kesadaran mereka untuk donor darah. Banyak juga ada beberapa yang datang langsung ke kantor kami, Pak, untuk melakukan donor darah. Baik itu untuk keluarga ataupun ada pun yang mereka donor secara rutin, memang 2 bulan sekali datang ke PMI. Dari 200 kantong darah yang ditargetkan, ternyata terkumpul mencapai 320 kantong darah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.